Tiara ini sebenarnya menderita penyakit yang mungkin teman-teman pernah dengar dan alami, tapi walaupun terkesan simpel, ini penting banget buat teman-teman semua, yaitu menderita penyakit abses alias kalau di umum kita sebut sebagai bisul ya Tiara ya. Iya. Nah, ini saya pengen ngobrol bareng Tiara. Tadi kita udah sempet ngobrol dulu sebelumnya. BTW, Tiara adalah seorang mahasiswi ya, sekarang aktif berkuliah. Dan beliau kebetulan menderita penyakit bisul. Ini berapa lama yang lalu, Tiara? Sekitar 1 tahun yang lalu, Dok, 1 tahun yang lalu ya. Oke, sip. Sekarang domisili di di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, sip. Berarti waktu itu mungkin tadi sempat kita ngobrol ada keluhan kayaknya gatel nih daerah ketiak, terutama para cewek ini umum ya. Jadi jangan nggak perlu malu bahwa memang bulu di area ketiak itu kan akan bertumbuh dan perlu dibersihkan atau dicukur. Nah, tapi kadang-kadang akses untuk mencukurnya kan bisa dicabut karena pakai pinset gitu ya, atau kita pakai cukuran yang tradisional yang memang ujung daripada cukurannya agak tajam. Dan kadang-kadang kalau cara cukurnya salah pun, itu sering bikin luka. Dan akhirnya dari luka tersebut jadi infeksi. Nah, Tiara boleh cerita nggak kira-kira 1 tahun yang lalu, kenapa kok bisa tiba-tiba sampai akhirnya jadi bisul, Tiara? Ya, jadi 1 tahun yang lalu kan suka cabutin bulu ketiak tuh. Hmm, Nah, dari situ kan awalnya itu kayak benjol apa, kayak jerawat kayak gitu, kecil banget dan nggak sakit sama sekali. Nah, oke. dalam waktu beberapa hari kayak gitu, langsung Hmm, membesar dia, terus sakit, oke. jadi demam. Ini membesar bisa dibilang kurang dari seminggu ya? Mungkin langsung cepat ya Oh, membesarnya ya? ya. Oke, jadi buat teman-teman ketika ada benjolan tidak nyeri, tapi mungkin saya duga agak merah ya. Awalnya agak merah, terus Banget, Dok. juga mungkin keras, makin lama makin keras, dan akhirnya bengkak ya, seperti Iya, itu. benar. Iya. Nah, ini keadaan awalnya kita sebut sebagai folikulitis. Jadi folikulitis itu peradangan pada kelenjar rambut tuh. Biasanya sering terjadi, terutama setelah cukuran. Nah, buat teman-teman juga harus tahu arah cukuran yang benar nih. Ya, kadang-kadang kalau kita di arah ketiak, mohon maaf ya, itu kan kita cukurnya ke atas. Padahal rambut itu tumbuhnya ke bawah. Jadi ketika kita Iya. cukur berlawanan dengan arah rambut, kemungkinan terjadinya luka itu sangat tinggi, Tiara. Gitu. Mm. Dan akhirnya ketika ada luka, bakteri yang memang normal ada di permukaan ketiak malah jadi masuk. Nah, ketika dia masuk, bikinlah infeksi. Oke, 1 minggu berlalu, kamu mulai terasa tidak nyaman itu dan rasa, waduh, ini kayaknya gede banget itu setelah berapa hari tadi? Iya, sakit berapa hari ya? Sekitar 5 hari kayak gitu, Dok. 5 hari Jadi ya, cepat ya takut membesarnya nih. ya. Iya, takut. Kenapa ya? Kok bisa kayak gini gitu kan? Emang bisa kayak gitu, sakit. Jadi Oke, langsung periksa ke konsul ke dokter. konsul ke dokter. Ke dokter umum kah atau ke dokter spesialis langsung atau gimana? Awalnya ke dokter umum, terus kata dokter umum langsung konsul ke dokter bedah, kayak gitu, Dokter Dok. bedah. Oke, Oh, jadi posisinya waktu itu mungkin udah cukup besar ya. Lebih dari 5 cm nggak kira-kira? lebih, Dok, Lebih lumayan. ya? Wah, oke, berarti cukup besar. Nah, ketika benjolan atau abses itu jadi kantung yang berisi cairan ya. Kita sebutnya isi cairan nanah. Nah, si cairan, sorry, biasanya cairan nanah itu cenderung bikin bengkak, terus juga cenderung bikin gatal ya. Nah, biasanya dari reaksi gatal ataupun adanya bengkak tersebut itu cukup cepat tuh dan jangan dipencet-pencet ya. Waktu itu Tiara sempat pencet-pencet nggak dikira-kira? Iya, sempet banget waktu pas kecil itu kan. Mm-mm. Di Tiara Iya, kan itu jerawat kan. Tiara iya. pencet atau apalah itu. Ternyata nggak keluar. Lama-lama kemudian berapa hari membesar dia jadinya kayak gitu. Ya betul. Nah, kenapa ini disarankan untuk tidak dipencet? Karena yang namanya abses itu ada kantungnya, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian bayangkan ada kantung plastik gitu ya, kalau kita tidak buka kantung plastiknya dan kita keluarkan isinya, dia akan jadi lagi, jadi lagi. Jadi ketika kamu pencet, mungkin ada yang keluar tapi sedikit gitu ya. Akhirnya bakteri yang masuk jadi jauh lebih banyak. Nah, makanya seperti kita meniup balon. Makin lama makin besar, 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 padahal lubang keluarnya kecil. Nah, itu yang membuat abses itu jadi makin lama makin besar dan nyeri. Oke, datanglah ke dokter bedah nih. Boleh kita tahu di rumah sakit mana waktu itu dan kira-kira hasil konsulnya seperti apa? Ini boleh ya, Dok ya? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Kemarin itu
ke rumah sakit Geraha Husada di Bandar Lampung ya, Dok, ya. Oke. Kemudian konsul ya ke dokter bedahnya. Dari dokter bedahnya penyampaiannya apa? Diagnosisnya, terus juga waktu itu disuruh apa? Waktu itu langsung disuruh tindakan, Dok, karena kan, langsung apa ya, udah merah kayak gitu katanya, Ya, "Ini dioperasi aja ya besok," katanya kayak gitu. oke. Jadi Oh, langsung tindakan ya, kata dokternya iya, ya. katanya Hmm. kalau lama-lama nanti dia bisa pecah di dalam, bisa menyebar ke mana-mana gitu, Dok. Iya, betul banget. Nah, ini salah satu komplikasi yang bisa terjadi kalau abses yang udah cukup besar ya, karena dia tidak ada jalan lagi untuk keluar, akhirnya dia terpaksa menembus kulit. Nah, nanti kalau dia udah menembus kulit, itu bisa bikin komplikasi. Jadi bisa bikin yang namanya peradangan, terus demam tinggi ya, pasti dokternya juga menjelaskan saat itu. Nah, akhirnya deg-degan dong kamu pas disuruh operasi nih. Pernah operasi sebelumnya mungkin? Nggak pernah nggak Nggak pernah pernah ya? sama sekali, Dok, iya. Kok bisa sampai segini operasi ya, kayak gitu Iya, kan, iya. bisa operasi. Gara-gara padahal cuma gara-gara Oh, cabut bulu iya, dan cukuran gitu ya. bener, Oke, gara-gara sip. Akhirnya disuruh operasi. Waktu itu dioperasi bius total kah atau lokal atau bagaimana? Boleh cerita ke teman-teman biar pada tahu nih kira-kira. waktu itu pas operasi bius total, Dok, Bius nggak total ya. setengah. Oke. Nah, ini mungkin sedikit tambahan juga buat teman-teman ya, terutama kalau bisulnya di daerah lipatan, contohnya paling sering itu lipat paha, area kelamin, lipat ketiak, itu mau tidak mau harus bius total. Kenapa? Karena satu, rasa sakitnya luar biasa. Kalau lokal biasanya nggak akan bisa, kecuali bisulnya kecil sekali dan ada di permukaan yang bukan lipatan. Contohnya kayak di tangan atau di siku, itu walaupun jarang, biasanya bisa. Nah, ketika ingin dilakukan pembiusan, berapa lama operasinya Tiara? Terus abis itu juga, setelah bangun, setelah awal recovery, apa yang kamu rasain? Mana, Dok? Saat, ingin dilakukan pembiusan ya, prosedur bedahnya itu berapa lama? Berapa lama, terus apa yang kamu rasakan ketika udah mulai sadar lagi? Oh, eee, prosedurnya itu sekitar 2 jam kalau nggak salah, apa 2 jam ya? Oke. iya, Terus saat bangun lagi tentunya masih lemes kali ya, rasanya gimana tuh? nah, masih lemas, cuman nggak terlalu sakit sih, ngilu-ngilu kayak gitu, Dok. Ngilu ya, karena memang, yang pertama kali operasi tentunya masih bingung ya, ya apa Iya. yang harus dilakukan, yang penting ya, selamat tentunya, terus habis itu juga tertangani dengan baik. Yang tentunya sekarang recovery-nya sudah baik ya. Nah, dari 1 tahun yang lalu itu sampai hari ini pernah kambuh nggak, Tiara? Nah, iya, Dok, pernah, Dok, waktu, Mhm, apa, selesai operasi, kan ya, operasinya di sebelah kanan, kanan? yang di sebelah kirinya itu numbuh juga, numbuh kecil, Nah, langsung oke, konsul ke dokter lagi, ya. Nah, terus dokter dari ini ke dokter bedah yang sama ya? iya, dokter bedah yang Oke, sama, karena siap. kan Terus kontrol. mhm, terus habis konsul apa hasilnya? Habis konsul dokter kasih salep gitu, Dok, Salep ya, oke. tegang ya, tumbuk kali gitu. Oke, berarti yang kiri ini amit-amit tidak pernah dioperasi juga ya? Enggak ya? Enggak, Dok, nggak pernah. Nah, itu dia, artinya pencegahan lebih baik dibanding mengobati ya. Jadi Ya, begitu ketahuan kali ini kamu udah tahu persis itu apa, resikonya seperti apa, langsung ditangani dengan baik. Padahal pengobatannya cukup mudah ya, biasanya cuma dikasih salep aja, mmm, mungkin kurang dari seminggu ya Tiara ya pakai ya? iya, kurang dari seminggu. Ya, kurang dari seminggu, kalaupun gatal nanti bisa diberikan obat gatal. Cuman yang udah dioperasi ini biasa recovery-nya cukup lama nih, 1 sampai 2 minggu biasanya ya. Nah, boleh cerita nggak ke teman-teman ketika penyembuhan, terutama area ketiak kan area yang gerak terus ya, maksudnya tiap hari kita Oh, kan, pasti akan bergerak, terus juga area yang sensitif, itu gimana proses penyembuhannya buat sharing ke teman-teman nih? proses penyembuhannya sih karena ketiak kan gampang ini ya, Dok, ya, mudah berkeringat kayak gitu kan, jadi Betul, ya. jadinya susah lama itu. Susah ya, benar ya. Harus ganti perban sehari 2 kali mungkin ya? Iya, iya, Dok. Terus juga nah ini saya pengen, sharing juga buat teman-teman dan kamu bisa konfirmasi juga, ketika dilakukan sayatan dan dilakukan operasi tersebut ya, itu apakah dijahit full atau disisakan ada sedikit, rongga agar cairan tersebut bisa keluar? Kira-kira yang mana Tiara, yang waktu itu kamu rasain? Enggak, itu dijahit full, Dok. Jahit full ya? Oke. Nah, pada kasus-kasus,
abses ataupun benjolan yang besar, kadang-kadang bisa diberikan satu 2 celah. Mhm. Tujuannya itu agar kalau sisa-sisa cairannya masih banyak, itu bisa keluar selama beberapa hari ke depan. Nah, kemudian setelah kamu operasi, kontrol lagi kapan tuh, Tiara? Setelah operasi kontrol lagi seminggu setelah operasi, Dok. 1 Seminggu minggu ya? ya, Oke. Nah, selama 1 minggu itu ada kendala nggak tuh yang kamu rasain? Di luar dari mungkin tidak nyaman, basah, masih sakit nggak tuh selama masa 1 sampai 2 minggu itu? masih sakit. Dia kayak apa ya, nyebarnya langsung ke kepala, Dok, pusing kayak gitu. Nyebarnya ke kepala ya, bener-bener. Karena ukuran abses yang besar, terus juga nanahnya kayaknya lumayan banyak ya saat operasi kemungkinan besar itu. Jadi bikin peradangan dalam tubuh juga meningkat tuh. Makanya bikin nyeri kepala, terus juga ada sempet panas nggak atau demam? Nggak, kalau demam nggak ada, Dok, cuman kayak pusing gitu kalau berdiri gitu, Dok. Pusing aja ya kalau berdiri ya, oke. Kemudian setelah dilakukan terapi, pas kontrol, apa yang, dokternya bilang atau, hanya cabut jahitan aja atau gimana saat kontrol? Nggak hanya cabut jahitan doang, Dok, karena ini, apa, jahitannya udah membaik, jadi Mhm. cuma cabut doang, Dok. Cabut aja ya, oke. Nah, buat teman-teman biasanya luka di area ketiak atau ini masuknya pembedahan minor ya, karena biasanya, lokasinya kecil terus juga, dilakukannya hanya singkat ya, kurang dari 2 jam biasa tindakannya. Itu pencabutan jahitan dan penyembuhan biasanya 1 sampai 2 minggu, jika tidak ada komplikasi ya. Jadi beberapa komplikasi yang bisa timbul misalnya tadi demam, terus lukanya kotor ya, makanya di rumah kan harus jaga kebersihannya ekstra ya. Mandi nggak boleh basah, terus juga jangan sampai pakai, zat-zat tertentu bisa kayak deodoran dulu udah jelas tidak bisa, terus juga kalau pakai bedak juga tidak disarankan ya, karena nanti itu bisa bikin makin gatal atau jadi komplikasi. Nah, Tiara setelah ngalamin ini nih, masih nggak sampai sekarang cukuran lagi atau cabut-cabut lagi nggak nih? Masih sih, Dok, karena Waduh, kakinya kaku aja gitu, Dok. Cuman kalau gatal ya? misalnya Oke oke. operasi ini berat Iya iya. sekali, nanti Nah, ingkar lagi. gimana sorry? Iya, nanti ngulang lagi nih, suka ini lagi, terus Waduh, nah ini nih. operasi ini jangan jangan jangan, gitu. Nah, ini penting ya makanya buat, Tiara dan juga teman-teman yang menonton, bahwa kalaupun dilakukan lagi resikonya tahu sendiri ya, pasti bisa menimbulkan benjolan lagi. Ini berlaku bukan hanya di ketiak aja nih teman-teman. Jadi kalau, para perempuan kan biasa cukurannya di area kaki ya, kaki juga kadang-kadang bisa timbul tuh walaupun lebih jarang dan juga di daerah lipatan ketiak yang paling sering, karena itu daerah yang lembab ya. Makanya saran saya, kalaupun pakai cukuran, gunakanlah cukuran yang memang sudah khusus, ada trimmernya biasanya itu ada ukurannya, terus ada alatnya khusus. Karena kalau yang cukuran tradisional itu resiko timbulnya luka jadi tinggi. Nanti resiko timbul luka terjadi lagi, akhirnya bakterinya masuk lagi, nanti kamu ngulang lagi, ya. Nah, BTW saya pengen nanya nih, karena ini biasanya juga ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Saat kamu berobat, itu BPJS atau kamu bayar sendiri? Iya, tentunya BPJS, Dok, nggak Oh bayar iya, sendiri. nah berarti kan ketika kamu melakukan BPJS itu ada billingnya ya mungkin ya, atau ada Nah, perkiraan. Nah, biar teman-teman ada gambaran nih Tiara, mulai dari kamu datang berobat sampai kontrol, mungkin estimasi kamu habis berapa tuh? habis sekitar, kalau bilnya Tiara nggak lihat, Dok, Nggak lihat jadi ya? ya Oke, nah nggak apa-apa, kalau it's misalnya okay. Mhm. operasi bisa kok pakai BPJS, jadi nggak usah takut. Yes, betul. Makanya BPJS teman-teman harus aktif, tapi Iya. buat kalian yang memang, nggak aktif BPJS-nya atau misalnya nggak punya asuransi, estimasi biaya untuk operasi tergantung dari instansi rumah sakit masing-masing, itu bisa berkisar 5 sampai 10 juta. Jadi tergantung, kalian memang, ke rumah sakit mana, ke dokternya mana, tapi usahakan minimal teman-teman harus ada proteksi lah, minimal BPJS-nya harus aktif ya. Pada saat-saat itu baru lega ya ada BPJS ya, Iya. Tiara ya? Wah, lega banget. Eee, Kalau nggak baya BPJS nggak tahu kayak gimana. nah, bayangin teman-teman itu gara-gara cukuran loh ya, cukuran dan cabut pakai pinset, hasilnya malah operasi jutaan. Nah, itu aja teman-teman. Mungkin Tiara ada pesan atau tips yang mau dibagikan untuk teman-teman biar tidak mengulangi ataupun tidak mengalami hal yang sama? Satu aja silakan Tiara.
Ya, jadi buat teman-teman yang sering suka cabutin bulu ketiak, yang suka cukur-cukur bulu ketiak atau waxing pun mending berhenti deh daripada jadi abses dan itu sakit banget. Sakit banget ya, benar nih. Luar biasa. Thank you banget, untuk Tiara sharing-nya malam hari ini. Saya doakan Tiara sehat selalu ya, lancar juga kuliahnya. Dan buat teman-teman yang nonton, untuk tips dan video kesehatan lainnya, bisa klik tombol follow atau subscribe, biar kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat bareng yuk, real people, real stories. Selamat malam.